Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marhamah, NIM 22021186. Baiklah, di video ini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Mengelola SDM Pelayanan Publik dan Membangun Profesionalisme. Untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu saya yang bernama Risna Dewi SOS MSP. Baiklah, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari sumber daya manusia. Baiklah, langsung saja masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu sumber daya manusia. Apa sih sumber daya manusia? Sumber daya manusia adalah individu yang bertindak sebagai penggerak bagi organisasi dan perusahaan dan bertindak sebagai aset yang memerlukan pelatihan dan pengembangan keterampilan. Contoh sumber daya manusia adalah angkatan kerja. Tenaga kerja itu sendiri adalah penduduk yang telah mencapai usia kerja. Sumber daya manusia juga salah satu yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Nah, materi yang kedua adalah fungsi manajemen SDM. Dalam manajemen sumber daya manusia terdapat berbagai fungsi manajemen, yaitu perencanaan, keorganisasian, pengarahan, permotivasian, komunikasi, penempatan, pengendalian, dan pengawasan. Pelaksanaan sumber daya manusia bertujuan untuk mencapai tujuan individu, perusahaan, ataupun organisasi. Fungsi manajemen SDM yang ada di dalam sebuah perusahaan adalah terfokus pada rekrutmen, pengelolaan administrasi, dan pengarahan karyawan. Baiklah, masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu peningkatan kompetensi SDM. Kompetensi adalah karakteristik yang dimiliki seseorang yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, sikap, dan karakteristik pribadi lainnya yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam sebuah perusahaan, yang bisa diukur dengan menggunakan standar yang telah disepakati dan yang dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan pengembangan. Peningkatan kompetensi SDM adalah melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan SDM. Nah, tadi kan ada yang pertama itu pengetahuan substansial. Apa itu substansial atau pengetahuan substansial? Yaitu penguasaan pengetahuan yang dimiliki atau yang memiliki komponen mental yang kognitif dan analitik. Yang kedua, tadi ada pengetahuan yang konstektual, yaitu pengetahuan yang tercermin dari kemampuan anggota perusahaan untuk memahami kondisi lingkungan hidup di sekitar tempat kerjanya. Yang ketiga, ada keterampilan mental, yaitu penguasaan pengetahuan seseorang ditunjukkan oleh kemampuannya untuk bermain dengan angka, melakukan manipulasi matematik, menunjukkan kesiagaan mental pada waktu menghadapi fenomena dan peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Yang keempat adalah keterampilan sosial, yaitu penguasaan keterampilan dilihat dari kemampuan seseorang untuk bergaul akrab dan bekerja sama dengan orang lain secara sinergis. Yang kelima ada kemampuan ekspresi verbal, yaitu penguasaan kemampuan seseorang dalam berkomunikasi dan berbagai pengetahuan dan gagasan. Ada juga yang terakhir keterampilan manual atau keterampilan fisik pertukangan, yaitu kemampuan seseorang memanfaatkan anggota badan dan panca inderanya untuk menciptakan produk dan jasa yang bernilai tinggi. Nah, kan kompetensi yang harus dimiliki SDM, yang pertama kan pengetahuan substansial, yaitu penguasaan pengetahuan yang memiliki komponen mental yang kognitif dan analitik. Yang kedua kan ada keterampilan mental, yaitu penguasaan pengetahuan seseorang ditunjukkan oleh kemampuannya untuk bermain dengan angka, melakukan manipulasi matematik, dan menunjukkan kesiagaan mental pada waktu menghadapi fenomena dan peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Nah, yang ketiga kan ada keterampilan sosial, yaitu penguasaan keterampilan dilihat dari
kemampuan seseorang untuk bergaul akrab dan bekerja sama dengan orang lain secara sinergis. Nah, yang keempat kan ada kemampuan ekspresi verbal, yaitu penguasaan kemampuan seseorang dalam berkomunikasi dan berbagai pengetahuan dan gagasan. Nah, yang terakhir kan ada keterampilan manual atau keterampilan fisik, yaitu pertukangan. Kemampuan seseorang memanfaatkan anggota badan dan panca inderanya untuk menciptakan produk dan jasa yang bernilai tinggi. Nah, materi selanjutnya adalah bagaimana sih cara membangun profesionalisme. Nah, yang pertama itu senantiasa meningkatkan kompetensi diri. Yang kedua, bekerja sesuai dengan tugas atau fungsi dan profesi atau jabatannya. Yang ketiga, menyelesaikan pekerjaan dengan efektif dan efisien. Yang keempat, bekerja berorientasi pada outcome atau dampak, bukan hanya output atau keluaran. Nah, di sini ada studi kasus atau contoh kasus dari SDM, yaitu tentang pengembangan kemampuan sumber daya manusia dalam meningkatkan pelayanan publik di kantor camat Kecamatan Murah Mulia, Aceh Utara, yaitu pengembangan kemampuan sumber daya aparatur yang dilakukan camat mampu menghasilkan aparatur yang berkualitas. Hal tersebut dapat diketahui dari jumlah aparatur yang memiliki pendidikan sarjana atau S1 maupun magister S2, maupun pengembangan kemampuan yang dilakukan belum sesuai kualifikasi yang diharapkan, tetapi dengan bertambahnya aparatur yang memiliki legalitas sarjana dan magister serta legalitas pelatihan sangat berarti untuk menunjang kelancaran tugas rutin. Nah, pengembangan karir ternyata dapat memicu semangat kerja pegawai, meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat. Pelayanan yang dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini, sebagaimana yang disampaikan warga masyarakat, telah mengalami peningkatan atau perubahan yang lebih baik. Baiklah, sampai di situ saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.